Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, Injil pada sore hari ini berbicara mengenai mujizat penyembuhan, di mana ketika kita baru saja mendengar mujizat penyembuhan itu, kita diajak sebagai umat beriman untuk merefleksikan beberapa hal penting. Maka berbicara soal mujizat penyembuhan sebenarnya bukan bagaimana hanya kita sampai kepada titik orang itu menjadi sembuh. Bukan hanya itu saja. Tetapi ada dua poin yang mau kita refleksikan atas Injil pada sore hari ini, yang akhirnya membuat kita mengerti lebih dalam lagi bahwasanya setiap mujizat penyembuhan itu bukan hanya soal kesembuhan. Yang pertama saya akan mengatakan demikian. Bapak Ibu bisa membayangkan yang namanya orang kusta itu pada zaman itu mereka sakit secara fisik, tetapi mereka juga sakit secara jiwanya dan juga sakit secara psikisnya. Sehingga setiap orang yang mengalami sakit kusta pada saat itu sebenarnya mereka disebut sebagai orang yang hina. Mereka disebut orang yang tidak layak hidup bersama dengan orang lain. Sehingga dengan demikian sekarang kita tahu yang namanya orang sakit kusta betapa berat hidupnya ketika mereka mengalami penyakit tersebut. Tetapi hebatnya Yesus, ketika Yesus berhadapan dengan orang yang sakit kusta, Yesus mengatakan, "Aku mau jadilah engkau tahir. Aku mau jadilah engkau sembuh." Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan aku mau engkau menjadi tahir, sebenarnya Yesus ingin berpesan kepada orang yang sakit kusta tersebut dan juga ingin berpesan kepada kita yang menyaksikan peristiwa sakit kusta itu. Ternyata Yesus ingin mengembalikan martabat hidup manusia yang sedang sakit kusta itu. Kenapa Yesus ingin mengembalikan martabat hidup manusia yang sakit kusta? Karena tadi di awal saya sudah mengatakan, mereka begitu hina, mereka begitu tidak layak hidup bersama dengan orang lain. Maka sebenarnya tanpa sadar, kita ketika berhadapan dengan orang yang demikian, mungkin kita tidak berpikir untuk bagaimana membantu setiap orang yang sakit itu mengembalikan martabat hidup manusia. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, kita diajak untuk melihat bagaimana akhirnya Yesus itu boleh bertindak sesuai dengan orang pada umumnya. Dan bahkan ada sesuatu yang istimewa ketika Yesus itu bertindak. Kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika Yesus punya kesempatan untuk menyembuhkan orang kusta, Yesus tidak berhenti kepada yang namanya popularitasnya. Yesus tidak berhenti terhadap yang namanya pujiannya. Yesus tidak berhenti kepada suatu ketenarannya ketika dia melakukan penyembuhan terhadap orang kusta itu. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus itu memberikan semuanya itu menjadi baik lagi, ternyata yang dilakukan oleh Yesus mengundurkan diri dan akhirnya pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, setiap pengalaman sakit, tentu setiap orang ingin cepat sembuh. Tetapi kita lebih memahami lebih mendalam, mari kita membantu mereka yang sakit agar mereka merasa diterima, agar mereka tetap menjadi bagian dari kita karena mereka sedang berjuang atas pengalaman sakit yang sedang dideritanya. Maka bagi kita, setelah kita mampu mengusahakan itu semua, mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kita mampu memberikan kesembuhan juga kepada orang lain, karena kita juga mampu memberikan penghiburan juga kepada orang lain, maka hendaknya kita tidak boleh menjadi sombong. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati, tetapi mari kita tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap untuk datang dan berdoa kepada Tuhan,
sehingga apa yang kita lakukan itu akhirnya mengerti, dan apa yang kita lakukan artinya berbuah bukan hanya bagi orang yang kita layani, tetapi berbuah juga bagi kita yang sama-sama sedang berjuang ini. Tuhan memberkati.